Halo guys, kembali bersamaku di YouTube Gemapos. Kali ini kita akan membahas dampak hoax dalam pemilu dan bagaimana langkah antisipasinya. Eits, tapi sebelum kita mulai nih guys, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan selalu aktifkan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten dari kita. Pemilu sebentar lagi. Sebagai negara yang demokratis, pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Tapi nih guys, penyebaran informasi palsu atau hoax dapat mengancam kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax diartikan sebagai berita yang bohong. Dengan kata lain, kita dapat mengartikan hoax sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi kebenaran dan keakuratan berita tersebut tak dapat diverifikasi. Hoax memiliki dampak negatif yang dapat merusak pemilu Indonesia mendatang. Masyarakat dapat dipengaruhi dengan mudah oleh informasi palsu yang menyebar, sehingga dapat mempengaruhi opini dan keputusan pemilih. Beredar sebuah video di Twitter yang menunjukkan hasil pemungutan suara pemilu 2024 sudah ada. Video ini sempat menghebohkan dunia maya karena pemilu belum mulai tapi hasil pemungutan suaranya sudah ada. Namun, apakah video tersebut benar menunjukkan data hasil pemungutan suara pemilu 2024? Faktanya, dilansir dari Antara News, Hasyim Asyari selaku Ketua KPU mengkonfirmasikan bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024 akan digelar pada Rabu 14 Februari 2024. Hasyim juga mengatakan bahwa jika ada pihak yang menggambarkan seolah-olah sudah ada hasil suara, klaim itu tidak masuk akal dan mengada-ngada. Dengan demikian, klaim video yang menyatakan data hasil pemungutan suara 2024 merupakan kabar bohong atau hoax. Hati-hati guys, penyebar hoax bisa terancam pidana penjara loh. Berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Saat konferensi pers, Wakabareskrim Asep Edi juga mengingatkan kembali catatan survei yang telah dilakukan oleh Kominfo pasca pemilu tahun 2019, yaitu terdapat 67,2% hoax atau berita bohong di media sosial yang berkaitan dengan isu politik. Ia mengatakan persaingan politik pemilu di ruang digital yang telah terjadi pada 2019 tidak boleh terjadi kembali pada pemilu 2024 mendatang. Nah, teman-teman pasti penasaran juga kan, apa sih upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memerangi berita hoax menjelang pemilu ini? Untuk menjaga kondisivitas ruang publik menjelang penyelenggaraan pemilu 2024, Polri dan Kominfo telah menandatangani nota kesepahaman terkait upaya mencegah penyebaran, penggunaan disinformasi, dan muatan-muatan yang dilarang di ruang digital atau media sosial. Dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif menjelang pemilu 2024. Demokrasi Indonesia bergantung pada partisipasi yang adil dan transparan dalam pemilu. Penting bagi kita untuk bersama-sama menjaga integritas proses pemilu dengan tidak menyebarkan hoax di media sosial. Hukuman bagi oknum yang menyebarkan hoax harus ditegakkan dengan tegas untuk memastikan masa depan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.